kitab kan jelasake sesuci. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza utawi iki iku kitab thaharati. Kitab kan jelasake sesuci. Hiya utawi thaharah syamilatun iku syamilatun mangku lil wudu'i marang wudu wal ghusli lan adus wa izalatin najasati lan ngilangake najis wa tayamumi lan tayamum al atiati kang tumeka ma'ama sertane perkara ya ta'alaku kang dihubungake apa ma biha kelawan thaharah. Kalau ya ta'alaku itu berhubungan, kalau yu ta'alaku dihubungake, jadi beda. Jadi dibaca yu atau dibaca ya. Kalau yu ta'alaku itu dihubungkan. Kalau ya ta'alaku berhubungan. Ya, pilih yang mana? Oke. Lanjut. Kalau iya berhubungan ya. Nah, kalau ya ta'alaku berhubungan, Dihubungkan. kan ini fi'il mudhari kalau ya ta'alaku. Kalau yu Nggih. ta'alaku dihubungkan, jadi dimajhulkan apa enggak gitu. Bedanya begitu. Nggih. Berarti sami mawon nggih. Sama Yuta. fi'il mudhari'nya. Nggih. Kan fi'il Nggih. mudhari itu bisa dimajhulkan, bisa tidak, sama seperti fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari dimajhulkan, dibaca di, lah itu berarti kan duma awaluhu, di duma awalnya. Yu ta'alaku wa futiha ma qabla akhir. Yu ta'alaku. Nah, kalau fi'il mudhari, kalau fi'il madhi beda. Duma awalu wa kusiro ma qabla akhir. Doroba menjadi duriba. Gitu. Silakan. Al ati-ati kang tumeka ma'ama sertane perkara yuta alaku kang dihubungake apa ma biha kelawan toharo. Kalau ya ta'alaku kang berhubungan apa ma biha kelawan toharo. Gitu nggih. Ya, iya. Karena kalau kamu baca ya ta'alaku nanti pakai kang. Itu karena apa, amanya itu isim mausul. Setiap setelah ma itu pasti menjadi sifat daripada isim mausul. Isim mausul itu butuh silah mausulah. Lama itu kembali kepada apa? Tentunya kalimat yang sebelumnya seperti wudhu wa ghusli, karena ini kan menjelaskan tentang wudhu, ghusli, izalati najasah wa tayammum. Jadi ma ini ma itu maksudnya perkara yang ini loh. Paham ya? Jadi kayak gitu cara membaca kita. Silakan lanjut. Wa bada'a lan wis ngawiti sapa musonef bibayanil ma'i klan jelasake banyu. Alladzi kang wa ya alladzi kang wa utawi banyu utawi alma'u al asru iku asal fi alatiha ing dalem alate toharoh muftatahan khale ngawiti bi ayatin kelawan ayat dalatin kang nuduhake alaihi ing ngatasé ma kama fa'alu kaya wis nglakoni sapa ulama. Faqala Allah taala mongko dawuh sapa Gusti Allah kang maha luhur wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna lan wis nurunake sapa ingsun Gusti Allah minas samaa'i saking langit ma'an ing banyu tahuron kang suci lan mensucikan mutahhiron tegese suci tur nyucikaken wayu abbaru lan wis ngibaratake sapa musonef anhu saking mak bil mutlaki kelawan Ini aran wayu abbaru lan gawe ibarat, pakai gawe ibarat ya, karena ini fi'il mudhari. Kalau ini fi'il madhi tidak ada yaknya, wa abbaro itu pakai wis.
wis ngibaratake. Jadi bedanya kita ini fi'il mudhari sama fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari itu kan artinya kan sedang atau akan toh. Jadi Nggih. wa yu'abbaru lan gawe ibarat. Artinya perbuatannya itu sedang berlangsung atau akan datang. Maknanya istiqbal atau future time. Ya. Tapi kalau ini fi'il madhi tanpa ya berarti wa abbaro lan wis. Lah, wis itu kan artinya fi'il madhi. Wis gawe ibarat. Jadi bedanya begitu. Silakan lanjut. Nggih. Wa yu'abbaru lan gawe ibarat sapa musannaf anhu saking ma bil mutlaki kelawan aran mutlak. Yustaratu disyarataken apa mutlak lirafil hadasi kelawan ngilangake hadas wan najisi lan najis. Jadi begitu ya. Nggih. Terus kita lanjutkan sekarang untuk yang ini. Silakan kamu coba dulu. Nggih. Alladzi kang huwa iya ma al aslu iku asal fitoharate ing dalem sesuci. Maun mutlakun yaiku banyu kang mutlak bahwa iya banyu mutlak ma yaqau iku perkara kang tumiba alaihi iku perkara yaqau kang tumiba lah. Ingat setelah ada ma ini kan isim mausul ini ma ini kan ya. nggih Balik kepada ma'u mutlak kan. perkara kang Ya, terus yaqau ini kan fi'il mudhari. Kan ada Hmm. yaknya ini dari Ya. kata waqa'a yaqau. Nah, ini setiap setelah fi'il mudhari itu ada kang. Yaqau kang jadi sifat. Yaqau kang tumibo opo ma gitu. wa huwa iya maun mutlakun ma iku perkara yaqau kang tumiba Ngalahi apa ma ngatasé ma, ngalahi ngatasé ma kang tumiba alaihi ing atase ma ismu opo. ma'in apa ismu ma'in kang aran banyu bila koyibin tanpa campuran. Jadi kedudukannya benar. Jadi aladi ini juga isim mausul ya. Aladi kang huwa yo aladi. Kangnya ini aladi ini juga kembali kepada al-ma'u ya. Iku al aslu asal. Fitoharoti ing dalem sesuci. Utawi al ma'u iku ma'ul mutlak. Ya kuwi aran banyu mutlak. Begitu. Huwa utawi ma'ul mutlak iku ma perkara utawa barang yaqau kang tumiba alai ngatasi ma apa ismu ma'in aran banyu bila qaidin kelawan tanpa campuran. Jadi begitu. Maksudnya paham? Nggih paham. Nah, gitu. Coba sampai artikan mulai dari aladi tadi. Alladzi pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Napa? Indonesia. Nggih. Alladzi huwal aslu fitoharoti. Yang dimaksud aslinya alat untuk toharoh itu adalah air yang mutlak. Di mana yang dinamakan air yang mutlak adalah air yang tanpa campuran. Terus ini kita nanti dulu kita lanjutkan teorinya untuk supaya teman-teman yang masih baru agar lebih paham lagi ya. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar masalah i'rab ya. Di mana i'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat, ada kalanya dhamma, fathah atau disebut nasab, kasroh disebut jer, dhamma disebut jazm. Itu sudah kita pelajari. Di mana kalimat itu ada 3 isim, fi'il, dan huruf ya. Nah, terus untuk sekarang kita lanjutkan pada
sesi berikutnya, di mana rofa yang kemarin sudah kita ketahui itu ada 4 tanda. Yang pertama adalah domah, wawu, alif, dan nun. Ini yang sudah ada di dalam tabel yang sudah saya jelaskan kan kemarin itu. Nah, terus sekarang lanjutnya rofa. Li rofi arba'i alamatin. Domah, wawu, alif, wa nun. Fa'aman domapu anapun utawi erob domah. Fatakunu mongko iku ono alamatun iku tondo li rofi kanggo irob rofa fi arbaati mawadhiya ing dalem papat pira-pira panggonan. Nomor 1 isim mufrad, nomor 2 jamak taksir, nomor 3 yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jadi ini harus kita ketahui. Terus yang terakhir fi'lul mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Jadi ada 4 tanda i'rab rofa, tempatnya ada 4. Alamat i'rab rofa bisa domah, bisa wawu, bisa alif, bisa nun. Kita fokus ke dalam tabel yang berikut ini. Kalimat isim itu ada isim mufrad menunjukkan tunggal. Ada kalanya isim tasniyah menunjukkan makna 2. Contohnya tunggal itu kitabun. Kitabun itu bunnya itu kan domah. Nah, itulah satu kitab artinya itu disebut isim mufrad atau singular atau kitab satu. Artinya begitu. Tapi kalau ismu tasniyah kitabani, artinya 2 kitab. Kitab 2, kitab loro. Nah, itu artinya kitabani 2 kitab. Nah, ini i'rab rofa'nya pakai alif. I'rab rofa'nya pakai alif. Contohnya kalau ditulis kan kitabani itu begini. Nah, kita ini kita memang sulit pakai pulpen yang seperti ini, jelek. Tapi kalau yang nanti insya Allah beli yang laptop layar sentuh itu pakai pulpen itu enak, nggak pakai mus. Nah, alifnya ini loh maksudnya kita bani lah. Ini menunjukkan rofa ini di dalam isim tasniyah, paham ya? Tapi kalau isim mufrad itu kan gini tulisannya, kitabun. Artinya 1 kitab. Artinya apa? 1 kitab. Lah ini bunnya ini kan domah. Domah jelas kan? Domah doirah. Lah tandanya sini. Karena apa? Isim mufrad. Paham ya? Ini isim mufrad. Kalau ini isim tasniyah. Lah alifnya inilah sebagai tanda apa? Rofa. Terus yang ketiga, jamak mudzakkar salim itu tanda rofanya pakai wawu. Contohnya masjiduna atau muslimuna. Itu masjiduna. Nah, itu artinya masjid. Masjidnya banyak. Lah wawunya ini loh alamatnya rofa. Ini di dalam jamak muannas, jamak mudzakkar salim. Paham ya? Nah, terus kalau jamak muannas salim ya, ini beda lagi. Itu nanti tidak ada di dalam sini ya. Di sini adanya di dalam alamatur rofi arbaatu saja. Ini domah, wawu, alif, nun. Nah, terus wa aman domatu anapun utawi i'rab domah ya, i'rab rofa yang ditandai dengan domah fatakunu mongko iku ono alamatun alamat tanda li rofi fi arbaati mawadhi'ah di dalam 4 tempat. Ya, yang pertama isim mufrad sudah, ini yang pertama. Terus yang kedua jamak taksir. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah ini kitabun, kitabani, kutubun. Ini kutubun ini jamak taksir kutubun. Ini jamak taksir itu simak harus hafal.
Nanti kitabun, kitabani, kutubun. Ini kan domah ini. Ini jamak taksir. Seperti ini. Ini contohnya. Contohnya jamak taksir begitu. Terus jamak mu'anas salim. Wa fi'lul mudhari'. Yang berikutnya adalah jamak mu'anas salim. Itu juga tandanya pakai domah. Terus lagi yang terakhir, fi'lul mudhari'. Alati yang tasil bihi syai'un. Artinya tidak ketemu dengan amil nawasib atau amil jawazim. Contohnya yadribu. Yadribu itu kan apa? Fi'il mudhari' kan? Nah, yad ini Pak Sukun yadribu. Lah, ibunya ini loh, ini yang jadi masalah. Nah, ini adalah domah. Paham ya? Yadribu. Artinya sedang sama di sini tadi. Ketika kita praktek membaca kitab, kita harus tahu ini kalimat apa, kalimat apa. Wah, ini oret-oretan ya. Bentar. Ini dihapus dulu berarti ini. Oke, eraser. Dihapus dulu supaya hilang oret-oretannya. Sudah hilang, baru tutup di sini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, mana hilang. Ya, saya akan tunjukkan untuk deteksinya. Mana ini? Kelihatan nggak layarnya? Ya. Tidak ya. Nggak kelihatan. Wah. Profil. Wah, hilang ya. Bentar, ini kok hilang ini gimana? Oh, ini. Share. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan. Sudah. Oke. Jadi gini, untuk hiya itu sudah kita bahas, samilatun sudah kita bahas, wudhu sudah kita bahas, yang terakhir tadi kan sampai di sini. Terus sekarang yang bawahnya ini, aladi. Aladi ini kan isim mausul. Ingat, isim mausul butuh silah mausulah, kembalinya kepada penjelasan sebelumnya. Nah, di sini yaitu al-mutlaqu utawa air. Lah huwa ini domir apa ini? Huwa domir apa? Domir apa? Domir? Maksudnya kembalinya, kembali ke apa? Ini domir itu kan ada dua. Domir baris sama domir mustatir. Ini domir apa? Huwa ini domir baris. Tapi yang mungfasil, ya, ini cara ilmu jurumiyahnya itu gitu. Jadi menunjukkan apa? Mudakar. Ini kan mu'anas, ya. Ini perempuan. Ini perempuan. Mu'anas itu perempuan. Kalau yang huwa ini kan laki-laki, ya. Huwa utawi, kan gitu. Aladi utawa alma'u. Karena aladi ini mudakar. Kalau alati itu mu'anas, pahami ya. Jadi aladi adalah apa? Isim mausul mudakar. Ini mufrad. Ya, mufrad ya. Ini. Nah, ini mabni, tidak berubah harokatnya. Tidak boleh dibaca aladi, aladu. Tidak boleh dibaca aladu, uludu, utawa ilidi. Nggak boleh. Cuman bacanya satu saja. Aladi ya. Gitu. Nah, huwa ini isim domir mufrad mudakar. Domir baris mungfasil. Paham ya? Apa? Domir baris mungfasil. Baris mungfasil. Mungfasil itu terpisah. Contohnya huwal al aslu. Kalau tidak terpisah, kalau mutasil, contohnya dorobetu. Nah, ini kan harus hafal. Huwa huma hum. Kan? Iya huma huna. Yang itu. Anta tati itu tumatum tunanana itu ya. Apa? Yang tati itu tumatum tunanana itu kan juga gandeng ya. Nah, itu namanya mutasil. Kan ada dua domir baris itu. Yang mungfasil itu huwa huma hum, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu itu yang
yang mungfasil. Kalau yang mutasil, yang bergandeng itu dorobtu, dorobna, dorobtum. Nah, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Nah, gitu ya. Ana, nahnu. Contohnya saya membaca kan aqra'u. Kalau kamu membaca, kamu laki-laki membaca apa? Taqra'u. Takro. Kalau perempuan, kalau laki-laki apa? Yaqra'u. Yakro. Kalau saya membaca bisa akra'u, bisa qara'tu. Paham ya? Contohnya Iya. begini. Kola. Itu artinya apa? Sudah Kola telah mengucap atau berbicara. sudah berbicara? Mengucap. Sudah Iya. berbicara atau sudah mengucap ya, kola, kola. Kalau saya sudah berkata apa? Yes. Ultu. Oh, Nah, ini kan tu-nya oh ini kan iya. kembali kepada ana. Nah, Tu ya. itu apa? Ana. Anak. Nah, kalau kulta, lah ini nggak pakai doma, pakai ta, itu kamu. Nah, bedanya di situ. Bahasa Arab itu harus apa? Domir-domir itu. Kalau nggak tahu domir ya nggak bisa paham gitu ya. Ini namanya kultu. Contohnya lagi apa? Makan apa makan apa makan? Siapa yang bisa bahasa Arabnya makan? Akala. Akala Oh, itu apa, Makan. makan. Akala itu Kalau makan. saya makan ya akal tuh gitu. Nah, kalau saya makan akal tuh. Kalau kamu semua makan akal tum. Nah, gitu ya. Kalau memukul Iya. apa memukul? Doroba. Doroba. Kalau saya memukul, Dorob tuh. dorob tuh. Kalau mereka memukul, Dorob tuma. dorob tum. Tum. Mereka. Torum. Kalau tuma itu 2 orang. Bentar, tak matikan lampu. Oh, tuma. Jadi bedanya apa? Domir-domir itu begitu ya. Nah, ini sekarang kita teliti sekarang. Dia jelas domir baris mung fasil. Samilatun ini isim apa? Samilatun. Oh, Isim isim nakira. isim mufrad nakiro. Nakira. Nah, terus lil wudu'i isim mufrad makrifat ada A-nya. Ya, lil wudu'i sehingga dikasroh enggak ditanwin karena ada A. Wal ghusli juga isim makrifat ya, mufrad ya, ghusli. Wa izalati najasati ini juga isim mufrad. Ini juga isim mufrad. Kata yang memilan isim mufrad, banyak kalimat isim di sini. Nah, al-ati-ati ini apa? Isim. Al-ati-ati Isim. kalimat isim. Isim apa ini? Isim marifat. Isim makrifat. Al-ati-ati kang bakal teko. Ini bisa dijadikan bisa dimutaatikan ya. Ini bisa dijadikan fiil muta'addi sebetulnya. Tapi kebanyakan dikasih isim sifat aja lah. Jadi kita harus tahu ini mau dijadikan isim sifat, mensifati ini, apakah ini dimutaatikan. Terus ma'a. Ma'a itu huruf apa? Huruf atof. Huruf atof, ya kan? Ma-nya itu adalah apa? Isim mausul. Isim Musul. mausul. Butuh silah mausulah kembali kepada sini, kembali kepada. Jadi ma itu menjelaskan tentang ini dari sini. Seret. Terus ya ta'alaku fi'il mudhari. Mudore. Kalau yu ta'alaku juga fi'il mudhari yang dimajhulkan. Boleh dibaca ya ta'alaku, boleh dibaca apa? Yu ta'alaku. Yuta'alaku. Terus wabada'a sudah saya jelaskan dulu ya, sudah saya i'rab.
Tadi yang baru sampai ini ya, qayyidin ya. Sekarang al-aslu. Kalimat apa ini? Isim Kalimat ma'rifat. isim ma'rifat al-aslu. Posisinya menjadi khobar ya, menjadi khobar. Nggih. Mubtada'nya huwa. Nggih, Fit mufrad juga. toharoti. Fi-nya itu huruf apa? Huruf jar, Huruf jar. At-toharoti kalimat apa? isim. Kalimat isim. Ma'u mutlaqin. Ma'un mutlaqun. Ini bisa dibaca ma'un mutlaqun atau ma'u mutlaqin. Zaman tadi pilih yang mana bacaannya itu? Ma'u Ma'un mutlakun. mutlaqun apa ma'u mutlaqin? Ma'un mutlakun. Ma'un mutlaqun. Kalau Mutlak. dibaca ma'un mutlaqun itu kalimat apa ma'un ini? Isim apa? Isim. Isim apa? Iya, isim ma'rifat. Isim nakiroh, dada alnya, ingat. Oh, nggih. Ya kan? Isim nakiroh mutlaqun. Ini apa? Isim Iya, sama. isim Isim sifat. Isim sifat. Mutlaqun. Ya. Ini isim sifat. Mana mansubnya? Ma'un. Jadi artinya ini, mutlaqun itu isim sifat, ma'un itu isim yang disifati namanya mansub, mausub. Jadi jadi isim sifat itu butuh yang disifati kayak naat itu butuh man'ut gitu loh. Nah, ini harus sama harokatnya. Itu ma'un mutlaqun kang mutlak gitu ya. Huwa utawilah huwa ini domir. Domir sama seperti tadi. Huwa. Wawunya wawu ngatof juga kembali kepada sini. Huwa. Iku ma'um banyu. Atau ma'u perkoro atau barang. Ma'u itu isim mausul kembali kepada al-aslu ini. Paham ya? Kalimat setelahnya atau mutlakun ini. Gak apa-apa sama. Alahi tetap mengatasi ma opo. Lah ini jadi fa'il. Opo ismu ma'in. Nah ini jumlah apa ini? Ismu ma'in. Idhofah. Jumlah idhofah. Ismu ini mudhof, Mudhof. ma'in, mudhof, Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Pokoknya kalau tidak ada alnya itu ditanwin. Paham ya? Ismu Nggih. ma'in. Ya. Bi itu huruf apa? Bi. Huruf jar. Huruf jar. Bi huruf jar. La ini la apa? Nahi. La nafi. La itu ada dua. Nafi. La nahi artinya larangan. Kalau la nafi artinya menafikan, meniadakan. Nah, karena ini kalimat setelahnya itu koyidin, artinya koyidin itu kan campuran. Jadi kira-kira pas yang mana? Lainnya dimaknani untuk tidak ada apa dimaknani jangan? Ya, tentunya Tidak ada. kita sesuaikan. Dimaknani apa? Tidak ada. Tidak ada. Berarti la-nya itu la, Nafi. nafi. Nafi itu menafikan, itu artinya meniadakan. Ya, kalau la-nya itu la nahi, melarang. La taqdob, jangan marah-marah. Lah itu la-nya itu la apa? La nahi, Nahi. la larangan. Paham ya? Jadi bahasa Nggih. Arab itu begitu. Ya, begitu. Jadi bila koyidin. Loh, kenapa koyidin pakai tanwin? Iya, karena ini adalah isim nakiro. Kalau isim nakiro kemasukan huruf jar, dan ini posisinya menjadi mudhof ilaih, mudhofnya la. La ini mudhof, koyidin mudhof ilaih. Sehingga dibaca gandeng bila koyidin. Loh, kenapa kok la itu tetap dibaca la? Iya, karena ini adalah mab. Nih, enggak boleh bilu, enggak boleh bilu ya. Paham ya? Nah, gitu. Ada yang ditanyakan kira-kira ini, mana yang belum paham? Yang lainnya gimana? Tadi Mau saya coba baca ini yang lainnya? Silakan. Siapa yang mau coba membaca?
belajar ya supaya praktek Iya. itu. Itu juga ada Mbak Fuji biasanya baca bisa kok. Monggo Mbak Puji silakan baca. Ini satu larik saja ini Aladi ini. Saya mau tanya, yang mau saya tanyakan itu ini apa? Amsilatut tasrif. Oh ya, gimana? Apanya yang ditanyakan? Amsilatut tasrif. Yang apa? Ya kan masih belum paham sih. Oh, Belum amsilatut dijelaskan. tasrif itu Iya. sorob ya, sorob. Sampai Iya. harus hafalkan yang sulasi dulu ya, Iya. sulasi dulu. Yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan itu Dan terus sampai hafal. Kemarin waktu sebelumnya kan sudah saya jelaskan waktu pelajaran sorob itu tentang fa'ala fi'il muadhi, yaf'ulu fi'il mudhari. Artinya kan sudah ya. Itu harus iya. hafal dulu. Contohnya seperti ini. Ini kalimat aslinya apa? Samilatun ini. Kalimat aslinya apa? Sin mem lam Sin, nik mem lam sin, mem, samala. samala. Wazannya apa ini wazannya? Iya fa'ala. Fa'ala. Begitu. Sama harus bisa memetani kayak gini. Iya. Nah, ini aslinya apa? Samala yasmulu, fa'ala yaf'ulu. Artinya apa? Mencakup atau mengku. Mencakup. Sehingga Berarti nanti kalau taknya kali tambahan gitu. Taknya ya tak marbutah itu tambahan gitu. Loh, itu Pak coba ditasrif ya. Fa'ala, yufa itu bisa diikuti wazan fa'ala. Fa'ala. Ini kan banyak ya. Yufa Saya itu. masih bingung. Nah, Fa'ala ini yaf'ulu ini terus yang bisa di wazan pertanyaan. fa'ala, kalau wazan fa'ala kan samalah. Kalau ditulis Iya. seperti ada alifnya ini berarti pakai wazan fa'ala. Samala. Samala yusamilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Samala yusamilu musamalatan wasimalan fawa musamilun wataka musamalun samilatu samil musamalun fawa samilatun fa'ala yasmulu fa'lan fa'ala samala yasmulu samlan wa masalan fawa samilun wataka masmulun. Itu kalau wazan fa'ala. Kalau fa'ala yufa'ilu itu ada di dalam amsilatul tasrif. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan gitu ya. Samala yusamilu musamalatan wa musamalan fa wa musamilun wa taka musamalun samil latu samil. Nah ini musamalun. Lek samilatun itu wazannya fa'ilatun. Artinya itu yang ikutkan wazan fa'ilatun itu mencakup, mengku. Perkara yang mencakup. Terus wudhu ini tidak bisa ditasrif. Ya, tidak bisa ditasrif. Karena ini isim. Ya. Ghuslun. Ghusli. Dari kata ghosala yaghsulu. Ghuslan wa maksalan fa ghusilun wa takamaghsulun ighsil la taksil berarti fa'ala yaf'ulu ghusala yaghsilu ghuslan. Nah, itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan ghusala yaghsilu ghuslan wa maksalan fa wa ghusilun. Terus izalati najasati. Ini kalimat isim izalati najasati. Ini tidak bisa ditasrif. Ini najasah juga tidak bisa ditasrif. Tayamama ya tayamamu tayamuman. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tayamama ya tayamamu tayamuman wa mutayamaman fawa mutayamimun wadaka mutayamamum tayamam la tatayamam mutayamamum. Lah ini sehingga kita bisa membaca tayama wataya mamu
Watayamumi, watayamumi, tayamama ya tayamamu, tayamumi. Kenapa kok mi? Iya, di sini wawunya ngatof kembali kepada an-najasah. Tayamumi. Atayukti. Ini juga bisa ditasrif juga. Ma nggak bisa, ini ta'alako. Ini dikatakan ta'alako ya ta'alaku, tafa'ala ya tafa'alu. Ini wazannya. Bisa dibaca ya ta'alaku, bisa dibaca yuta'alaku. Paham ya? Ini harus tahu. Itu di apa? Amsilatut tasrif untuk mencari wazan-wazannya itu. Ini dari kata apa? Dibayani itu dari kata apa? Bayana. Bayana. Oke. Bayana yubayinu. Fa'ala yufa'ilu. Artinya menjelaskan. Ini ada apa tasjidnya. Bayana. Ini ya ini. Nah, bayana yubayinu tabyinan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, bayana yubayinu tabyinatan tibyanan, mubayyanan fahuwa mubayyinun, wadaka mubayyanun, bayyinatu bayyin mubayyanun. Nah ini bibayani. Artinya ada ba di sini huruf jar sehingga di sini majrur. Karena ini posisinya menjadi jumlah idhofah, bibayan ini menjadi mudhof, ini mudhof ilaih. Sehingga bacanya bibayanil ma'i. Paham ya? Dari kata bayana yubayinu tabyinatan. Jadi kalau nanti mencari kamus itu adanya bayana, tidak ada kalimat bibayani di kamus, tidak ada. Harus tahu kata dasarnya. Itu. Jadi untuk membaca kitab itu harus tahu kata dasarnya. Aladi jelas ini tidak usah kita bahas karena ini sudah maklum isim mausul itu mabni. Huwa sudah kita bahas. Aslu dari kata aslun ya. Aslul dari kata aslun kalimat isim. Fi juga sudah. Alati dari ke alatun sudah. Muftatahat. Dari kata fataha ini kata dasarnya apa ini? Fataha. Fataha. Apa artinya fataha? Fataha ya Fatihah pembukaan mungkin. Membuka. Aslinya kan fataha. Buka. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun.